Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi anak menjadi stunting. Faktor yang mempengaruhi stunting yaitu pola asuh, partisipasi posyandu, faktor lingkungan, pemberian ASI eksklusif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menggambarkan bahwa riwayat kehamilan ibu, pola asuh, pengetahuan ibu, dan pemberian ASI eksklusif berpengaruh signifikan terhadap kejadian stunting. Jadi memang karena kita kemarin yang di OJT adalah puskesmas dan rumah sakit. Jadi memang BPM belum kita OJT karena kan juga belum ada tenaga labnya kan. Nah karena yang di OJT waktu itu adalah bidan, kemudian petugas laborat. Karena yang ngambil ini juga selain bidan juga petugas laborat di beberapa rumah sakit. Kita sudah melakukan OJT terkait SHK. Terus SHK-nya ini juga dalam rangka apa? Juga dalam rangka untuk mencegah kasus stunting juga. Karena kalau anak-anak hipotiroid nanti segera ditindaklanjuti supaya tidak nanti kedepannya tidak menjadi balita stunting seperti itu. Jadi memang program dari pemerintah, SHK itu program dari pemerintah, kemudian ditangkap oleh BPJS, dimasukkan dalam persyaratan dalam klaim untuk persaluran. Pada kesempatan ini juga dilakukan tanya jawab antara narasumber dan peserta. Nampak salah satu peserta begitu aktif menanyakan terkait materi yang disampaikan. Dan hal ini merupakan ilmu baru yang nantinya akan diterapkan kepada pasien guna pemenuhan gizi calon ibu dan bayi. Saya Dr. Eva dari Rumah Sakit Baptis Kediri. Saya nggak tahu ini yang menjawab dinas kesehatan atau dokter lain. Pertanyaannya adalah tadi dalam proses screening layak hamil dok, itu ada keluar kartu layak hamil betul ya? Ada kartu. Nah yang mengeluarkan kartu ini siapa? Saya nggak tahu apakah ini jalan. Karena nggak tahu makanya bertanya siapa yang mengeluarkan kartu layak hamil. Kemudian kartu ini diberikan ke catatan sipil ya tadi alurnya itu. Jadi kalau misalnya Catin nggak mendapatkan kartu layak hamil, catatan sipil boleh nolak ya? Oh jangan menikah dulu. Saya nggak tahu jawabannya kemana, karena prosesnya bagaimana. Jangan-jangan nanti ada yang calon pengantin datang ke rumah sakit kami gitu ya, mau screening layak hamil, nah siapa yang ngeluarin kartunya? Terima kasih. Saya terbitkan dari puskesmas. Puskesmas di situ ada surat keterangan kesehatan dan kartu sehat dari calon pengantin. Nah ini sebenarnya saya juga mau tambahkan, sebenarnya ada di Play Store juga ada aplikasi Kescatin. Jadi pasangan itu bisa mengecek sebelum ini apakah saya layak hamil apa enggak. Ada aplikasinya juga. Kescatin namanya. Untuk Catin itu memang ada aplikasi Kescatin. Jadi aplikasi Kescatin ini bisa di-download oleh calon pengantin, baik itu yang wanita atau yang pria. Tapi banyak yang di wanitanya memang. Nah, dari yang aplikasi ini, nanti dia bisa isi di situ, terus nanti bisa keluar ya layak hamil atau tidak, di situ juga bisa. Terus kemudian, terus tadi sudah ada alurnya disampaikan oleh Dr. Jonathan tadi bahwa Catin itu memang diharapkan, sebenarnya ya diharuskan, tapi kan kita diharapkan itu periksa kesehatan. Kalau bisa 3 bulan sebelum, tapi biasanya di kita itu nggak mungkin. Karena apa? Pepet sebelum hari H itu baru periksa. Nah, bagaimana kalau screening layak hamil? Kalau seminggu sebelum hari H baru periksa. Orang tua yang memiliki pengetahuan dan pemahaman gizi yang baik akan memperhatikan pemenuhan gizi dan asupan nutrisi anak-anaknya. Pemenuhan gizi yang kurang baik menjadi salah satu penyebab utama pada angka kejadian stunting. Kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi ini terjadi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Jadi hari ini saya mendapatkan banyak sekali pencerahan juga tentang screening layak hamil. Yang tadinya saya belum tahu bahwa ada aplikasi itu untuk Kota Kediri dan perlu disosialisasikan terutama di kalangan saya dekat ya di Rumah Sakit Baptis lah ya. Saya dari Rumah Sakit Baptis
melihat beberapa pasangan calon pengantin mungkin juga tidak memperdulikan ini, padahal ini program yang sangat bagus sebenarnya. Jadi kalau kita mengisi itu kita tahu. Nah kalau kita semua mau taat menjalankan ini, termasuk instansi keagamaan atau catatan sipil misalnya yang juga menganjurkan calon pengantin sebelum menikah, ayolah periksa dulu gitu ya. Pasti ini akan berjalan dengan baik. Hari ini dicerahkan kalau saya sih. Dengan penguatan kualitas, pelayanan Kespro Jatim bisa mendeteksi dini gejala dan segera memberikan penanganan bagi calon pengantinnya. Dengan pasangan usia subur yang sehat jasmani dalam merencanakan kehamilan bisa menekan AKI, AKB, dan stunting. Mungkin ya sedikit pesan dari saya. Bila menikah dan kita untuk program untuk kehamilan, kita jangan terlalu terburu-buru. Cukupkan gizi dahulu. Ya, kadang kita beranggapan bahwa oh ya langsung kita hamil, tapi akhirnya hamilnya mohon maaf ya, semoga ini tidak terjadi ya. Kebanyakan yang saya terima adalah hamilnya tidak berkembang ataupun hamil kosong. Nah itu salah satu penyebabnya bukan karena kecapean ya, mungkin karena mitos-mitosnya kecapean, terlalu banyak kerjaan, itu enggak ada. Ya, harus gizinya diperbaiki dulu, bukan dari wanitanya tapi juga dari suaminya. Nah, selain gizi juga ada juga siklus menstruasi, tadi saya sudah sebutkan, apakah resiko PCOS, nah ataupun kegemukan untuk ibunya, ataupun sperma yang suami yang kurang baik. Nah, itu harus dipastikan dulu. Dari situ makanya saya gambarkan bahwa di situ kenapa harus 3 bulan. Nah, di situ 3 bulan itu untuk perbaikan gizinya di situ. Itu saya tekankan untuk bagi ibu-ibu yang ingin hamil ataupun pasangan yang saat ini sudah menikah dan ingin mempunyai anak, dan agar kualitasnya ataupun perkembangan anaknya juga akan baik seperti itu. Oh ya, untuk calon pengantin dari muda ya, pasti mereka dari muda jaga kesehatan, jaga makan, jaga tubuh supaya tetap sehat, dan yang paling penting yaitu pada saat mau menikah saling cek pasangan satu sama lain dan mempersiapkan kehamilan itu dengan sungguh-sungguh baik, sehingga pada saat sungguh hamil dan kemudian melahirkan, kalian punya bayi yang sehat, sehingga generasi muda Indonesia ya jadi sehat di masa depan. Ya, pesan kami kepada calon pengantin atau ibu hamil, kalau calon pengantin pesan saya jangan takut kalau diperiksa di puskesmas. Puskesmas bukan bermaksud untuk menghalangi pernikahan, tapi untuk kebaikan Jatim itu sendiri, sehingga terdeteksi apakah ada penyakit tertentu. Kalau tidak ada, monggo silakan langsung ada kehamilan misalnya, untuk merencanakan kehamilan. Kalau ada penyakit tertentu, monggo bisa ditunda atau nanti ada dikonsultasikan oleh dokter setempat. Nah, kemudian untuk ibu hamil yang pada saat ini mungkin kurang memperhatikan kehamilannya, mohon sangat memperhatikan, terutama adalah gizi. Ya, ibu hamil identik dengan anemi, jangan sampai ibu hamil itu anemi. Jadi kalau anemi itu bisa diselesaikan dengan makanan yang bergizi dengan tinggi protein. Kemudian nanti ada tablet tambah darah dari puskesmas selama hamil, seperti itu. Baik pemirsa, melalui kegiatan tersebut diharapkan para calon ibu ataupun calon pengantin di wilayah Kota Kediri dapat terpenuhi gizinya, sehingga nanti ketika melahirkan dapat menekan angka kematian ibu dan bayi, dan ketika lahir bayi pun juga bisa terbebas dari stunting. Dan akhirnya saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.